Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al bi'armin. كما بعدنا بين المشرق والمغرب
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اسمع من قول الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس افشوا السلام وإطعام الطعام وصل الأرحام وصلي في الليل والناس نيام فادخلوا الجنة بالسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dan curah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, mulai dari sekecil-kecil nikmat sampai ke besar-besarnya nikmat, terutama nikmat iman wal Islam wa nikmat sihatul afiyah. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dapat kita bersama-sama untuk melaksanakan sebagai kewajiban kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita lihat dan kita paham bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Andai kata kita hitung, tidak bisa kita hitung. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, andai kata kita menghitung nikmat Allah, kita buat tinta yang mana sebagai tinta laut yang ada di dunia ini dan ranting-ranting yang ada di dunia ini sebagai menuliskan nikmat Allah. Namun tinta pun habis, alat penulis juga habis, namun nikmat Allah tetap masih ada. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata Anda ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung. Sungguh banyaknya Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat. Ya. Ini nikmat yang paling mahal. Kenapa kita katakan paling mahal? Tatkala kita dari musibah mendapatkan sakit, baru kita tahu bahwa nikmat itu yang paling berharga. Ya. Dan dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita tidak sia-siakan. Kita gunakan untuk pengabdian kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan subuh berjamaah, ya, yang mana kita ketahui pelaksanaan sholat subuh ini adalah sholat yang sangat berat bagi kaum muslimin. Kenapa saya katakan? Di dalam Al-Quran dikatakan, hafizu ala salati salatil usta. Kita disuruh memelihara, menjaga salat yang ustah, yang tengah-tengah. Nah, pada penafsir ayat Al-Quran dia mengatakan hafizu ala salati dan salatil usta. Sebagian ulama mengatakan salat subuh. Nah, karena banyak orang lalai dengan melaksanakan salat subuh. Dan sebagian ulama mengatakan salatul usta yaitu salat asyar. Jadi waktu asar itu kalau orang kerja, ya, sedang nikmat-nikmatnya kerja, walaupun istri manggil bang, udah waktunya sholat asar, lagi habis sedikit lagi saya kerja. Itu kebanyakan manusia begitu. Makanya Allah Ta'ala sebutkan hafizu ala salati wa salatil usta. Jadi yang paling berat di antara sholat yang lima waktu, sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh ini mempunyai pahala yang sangat dahsyat, ya.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man shalat as-subh fil jamaah." Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Man shalla salat as-subuh fil jamaah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada bi dzikrillah, kemudian dia melaksanakan zikrullah, baik baca tasbih, tahmid, tahlil dan bermacam-macam bacaan, hatta tala'at asy-syams, sehingga naik matahari, kana lahu ajran hajjah wa umratan tamman tamman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathata marrah." Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti kita, alhamdulillah baru selesai sholat berjamaah, kemudian kita iringi dengan zikrullah, kemudian kita iringi dengan salatul rakaatain, ya, baik sholat duha atau sholat yang lainnya, pahalanya apa? Ka'annahu ajru ka'ajratil hajj wal umrah tamman. Pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umrah sempurna diucap oleh Rasulullah SAW 3 kali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kadang-kadang mau melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima itu menunggu bertahun-tahun, ya. Kalau yang PNH biasa itu sampai 10 tahun, 15 tahun. Kalau kita ikuti dengan ONH plus, ya, melalui travel, itu bisa 6 tahun, paling cepat 5 tahun. Itu baru kita melaksanakan kewajiban kita rukun Islam yang kelima. Bukan itu lagi, bahkan pakai duit. Tanpa ada ekonomi, nggak ada duit, nggak bisa kita laksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi umat Muhammad melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Anda melaksanakan sholat subuh berjamaah, baik dimanapun juga, baik di rumah dengan keluarga, baik di masjid, baik pun di mushola, sudah itu diiringi dengan zikrullah, dengan baca apapun juga, sudah itu disambung lagi dengan sholat 2 rakaat, imma sholat syuruk atau sholat duha, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan haji yang sangat tamat sempurna. Kesempurnaan sampai dibilang oleh Rasulullah 3 kali, tamat. Ini wabihawannya, ini kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk kategori di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan haji dan umrah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di awal khutbah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini sering kita dengar para ulama juga menyebutkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
dalam kata arti manusia yang beriman kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ifsahus salam. Hendaklah kita mentebarkan kalimat salam. Ya. Sebab pekerjaan ini jarang dilakui oleh kita setiap hari. Walhal mempunyai pahala yang sangat besar. Kalimat salam terambil daripada kata-kata daripada Asmaul Husna. Maka kita tahu dalam Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, termasuk Ya Salam. Dan juga ucapan kalimat ini yang kita keluarkan dari mulut kita bukan tidak mempunyai arti dan tidak mempunyai pahala. Pahalanya sangat besar dan banyak sekali. Tapi kita kebanyakan di antara kita kadang-kadang bertemu teman, ucap salam ini berat untuk disebutkan, ya. Kecuali bagi orang yang adakan acara atau pidato, semua baru mengucapkan Assalamualaikum. Sebenarnya selalu umat Muhammad SAW, di mana kita ketemu saudara kita, disunnahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum. Tapi enggak, kadang-kadang diganti dengan apalagi anak muda, coy, apa kabar coy? Nggak ada mereka tergerak hatinya untuk mengucapkan salam. Nah, ucapan salam ini sekarang akhir-akhir zaman udah hampir pudar, udah hampir hilang. Ya. Kadang-kadang, itu aja. Ketemu, ada tuh apa kabar, enak juga. Nah, ucapan salam jarang sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalimat salam mempunyai makna dan pahala yang sangat besar. Assalamualaikum indahu thawab 10 hasanah wa rahmatullahi indahu 10 hasanah wa barakatuh indahu 10 hasanah. Setiap ucapan Assalamualaikum itu mendapatkan 10 kebajikan, wa rahmatullahi 10 kebajikan, wa barakatuh 10 kebajikan. Jadi andai kata kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita telah mendapat 30 kebajikan. Kita lihat di antara agama-agama yang kita ketahui, dengan ucapan salam saja untuk agama Islam telah mendapatkan satu pahala. Tapi perkembangan zaman sekarang, kadang-kadang orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak berat di sana. Keberatan apa? Oleh katakan godaan daripada iblis dan syaitan tidak ingin umat Muhammad mendapatkan suatu kebajikan, menimbulkan kadang-kadang mereka mempunyai niatkan kalau itu nggak usah pakai salam. Kita itu salam itu hanya bahasa Arab. Kita orang Indonesia cukup dengan kata-kata kita. Selamat pagi, ya. Seperti orang-orang yang Muslim, ya. Apalagi orang-orang Eropa, sesuai dengan ucapan mereka, dan itu kita ikuti sekarang ini, ya. Jarang sekali manusia mengucapkan kalimat salam, walau pekerjaan yang sangat kecil, yang mudah diucapkan, tetapi mempunyai pahala yang besar. Bahkan mereka ingin mengganti dengan ucapan selamat pagi, ya, bahasa Inggrisnya good morning, ya, atau bahasa Jepang good evening, apa semuanya. Berat misalnya untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena godaan daripada syaitan. 30 kebajikan ini bikin menyelamatkan kita. Makanya kalau kita lihat perkembangan orang-orang dulu, kongkong kita dulu, datu-datu kita dulu, Masya Allah, mereka setiap ketemu teman mereka tidak lepas dari ucapan Assalamualaikum.
paling sedikit kalimat Assalamualaikum. Tapi akhir-akhir zaman, ingat saya, seorang ulama, bukan ulama, mereka terkenal di Indonesia juga, namanya Nurkhalis Majid, yang dulu pemimpin para Madinah Universitas. Dia mengatakan kita bangsa Indonesia cukup mengucapkan dengan kalimat selamat pagi. Ya, kalau kita ke kantor, kebanyakan pagi pak, tidak ada sama sekali untuk mengucapkan salam. Karena salam ini satu bisa membuatkan manusia menjadikan saling cinta di antara dia sama dia dengan ucapan salam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidaklah masuk surga seseorang kecuali mereka yang beriman. Walan tu'minu hatta tahabbaba. Tidaklah dikatakan orang yang mukmin itu kecuali mereka saling cinta mencinta. Ala adullukum an taf'alu shay'an ahabbu bainakum. Apakah tidak, kata Rasulullah SAW, akan memberikan suatu resep konsep supaya Anda saling cinta mencintai? Apa jawabnya sahabat? Na'am ya Rasulullah, pengen kami. Bagaimana caranya supaya kami saling mencintai di antara saudara kami? Apa kata Rasulullah? Ifsahus salam, tebarkan kalimat Assalamualaikum ala man arabta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal atau kepada orang yang tidak kenal. Nah, zaman sekarang ini kita susah untuk membedakan kepada siapa yang kita ucapkan salam, kepada siapa yang kita tidak ucapkan salam. Karena kalau zaman dulu beda antara kelihatan si bulan muslim, ini bukan muslim, betul kan? Sekarang nggak bisa kita beda, semuanya kayak sama aja. Sedangkan Rasulullah SAW katakan, la yabda'u salam ila al-yahudi wal nasara. Ya, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada selain daripada agama kita, kata Rasulullah, sama orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini bergaul sama mereka semuanya. Kalimat la yang dari ada merupakan suatu larangan. Wa kullu nahyin tahrim, setiap perbuatan kalau kita melanggar larangan itu hukumnya berdosa, haram. Nah, bagaimana cara kita untuk bergaul sama mereka? Sebab kita hidup ini bukan muslim semua, betul kan? Ada yang kaum lucu, ada yang muda, ada yang Kristen, ada yang Budi. Dan kita tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana semua kan sudah pakai sama aja. Mungkin zaman dulu ya, waktu yang tua dulu kalau jalan kan nggak lepas dari peci, pakai peci dia. Tahu kita yang punya ini muslim, ini nggak bukan muslim. Sekarang gimana caranya untuk membedakan? Makanya para ulama menjadikan solusi. Andai kata, ya, Anda khususnya kalau terjadinya perkumpulan atau acara apapun, ya, atau seorang manajer memberikan suatu wejangan kepada pegawainya, itu di antara pegawainya ada yang non muslim, ada yang muslim, ya, bagaimana? Apakah kita tetap pakai selamat pagi atau selamat sore? Kalau kita ucapkan ini, kita tidak dapat pahala. Kita pengen dapat pahala di dalam kehidupan kita ini. Seharusnya kita mengucapkan Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulama mencarikan jalan keluarnya. Andai kata kita sudah dikumpulkan dengan tidak tahu siapa mereka muslim atau muslim berkumpul menjadi satu, tetap kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati niat kita menyampaikan salam kepada orang yang
Muslim 8 hari. Ini solusi daripada pengucapan salam. Jadi pengucapan salam ini ya, walaupun dikit kata-katanya, tapi mempunyai arti dan makna yang sangat mendalam. Makanya kata Rasulullah, ifsahul salam. Dan juga sahabat Rasulullah SAW, seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, sa'ala rajul ila Rasulullah SAW, ayyul Islam khair ya Rasulullah? Apa Islam yang baik-baik ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ifsahus salam wa it'amut ta'am. Atau seperti hadis yang lain mengatakan, it'amut ta'am wa ifsahus salam ala man arda wa man lam ta'rif. Hendaklah kamu memberi sedekah makanan kepada saudaramu atau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi ucapan salam ini bukan khusus kepada orang yang kenal dan tidak kenal juga kita harus mengucapkan salam. Karena dengan ucapan salam di antara kita sama kita, ziyadatul mahabbah, menimbulkan saling cinta mencintai. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, dengan hadis yang saya sebut ini, yang kedua it'amut ta'am, memberikan makanan atau sedekah, itu pahalanya sangat besar. Karena as-sadaqah tadfa'u minal bala wa tazidul umur. Orang yang melaksanakan memberikan sedekah, itu Allah Ta'ala jauhkan dari bala bencana apapun juga, dan juga menambah umur. Jadi kalau kita pengen umur kita bertambah, aktsiru sedekah. Mana qasamalu bis sedekah, Rasulullah tidak akan kurang harta benda kita selagi kita mempunyai niat untuk bersedekah. Jadi sedekah ini menjauhkan bala dan menambahkan umur. Kenapa kita katakan menambahkan umur? Karena terjadi di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud ada punya sebuah teman, yang mana temannya Nabi Allah Daud ini termasuk teman yang disenangi oleh Nabi Allah Daud. Dari segi akhlaknya dan tingkah lakunya yang cukup baik sama Nabi Allah Daud alaihissalam. Mereka berteman. Begitu lama pertemanan antara mereka berdua. Pada suatu hari datanglah Jibril menyampaikan berita kepada Nabi Allah Daud. Ya Daud, kata Jibril, aku telah menyampaikan pertama salam Allah buat kamu, dan aku ingin menyampaikan satu perkataan, yang mana perkataan ini untuk disampaikan kepada ya Nabi Allah Daud. Apa? Wahai Nabi Allah Daud, kau telah mempunyai seorang teman, yang mana temanmu ini sudah sangat dekat sama kamu. Tapi ini adalah perintah Allah. Kasih tahu kepada Nabi Allah Daud dan Jibril bahwa temanmu ini sekitar 50 hari lagi akan meninggal dunia. Tapi kalau Nabi Allah Daud dengar, sempat juga hati Daud, ya, teman yang disayangi, teman yang baik sama dia, 50 hari lagi bakal meninggal dunia. Sedangkan Nabi Allah Daud ingin menyampaikan, gak tega, ini teman dekat, yang nyampe ini Jibril supaya tidak disampaikan kepada teman. Akhirnya berpikir Nabi Allah Daud, kalau saya tidak sampaikan, saya tidak menyampaikan amanat Jibril. Kalau saya sampaikan, sudah berarti tentu teman saya. Akhirnya berdialog antara hati kecil dengan besar kepada Nabi Allah Daud, sampaikan.
Nah, kalau gitu saya sampaikan aja. Dipanggil temannya. Begitu datang teman, wahai, aku dapat berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada Jibril bahwa engkau 50 hari lagi meninggal dunia. Ya, coba kita misalnya ada orang mengatakan kau 1 bulan lagi meninggal dunia, bagaimana perasaan kita? Mulai galau. Akhirnya mikir kemana? Kalau begitu saya nggak perlu banyak pikir, yang penting saya beribadah saja selama 50 hari agar saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Setelah sampai hari yang ke-49, tinggal 1 hari lagi untuk menghadapkan sakaratul maut, apa yang timbul di dalam benak pemikiran daripada saudara kita Nabi Allah Daud, temannya? Kalau begitu dia berbicara kepada istrinya, wahai istriku, tolong buat makanan yang paling tidak nikmat, makanan yang paling nikmat buat saya untuk mengadakan perpisahan saya kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Akhirnya istrinya bisa kaget. Biasanya suami yang tidak pengen buat makanan ini tidak harus dibuat makanan yang tidak. Tanya istrinya, buat apa? Umurku tinggal 1 hari lagi. Aku buat makanan ini sama makan sama Nabi Allah Daud perpisahan kami untuk saya kepada Nabi Allah Daud. Akhirnya dibuat sama istrinya makan yang paling nikmat. Udah dibuat yang begitu indah, bungkuslah, jalan laki-laki teman Nabi Allah Daud ke rumahnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Maksud dan tujuan makanan ini untuk perpisahan. Begitu perjalanan dari rumahnya menuju ke Nabi Allah Daud, tengah-tengah jalan ada seorang tua, yang mana orang tua tersebut ini udah hampir berapa hari nggak makan, bahkan ngomongnya udah gemetaran, tangannya udah gemetaran, karena pengen untuk memasukkan sesuatu makanan dalam perutnya tidak dapat. Akhirnya ketemulah kepada teman Nabi Allah Daud. Berkata ini laki-laki tua, wahai saudara, tolong kasih aku makanan. Aku udah berapa hari tidak makan. Lah saudara, temannya Nabi Allah Daud ini bawa makanan untuk mengadakan perpisahan dengan Nabi Allah Daud akan mengalami kematian. Begitu pintakan orang fakir miskin yang tua yang rentan ini berpindah kepada Nabi Allah Daud sendiri. Berkata di hati, aku kasih, tapi aku tidak bisa mengucapkan perpisahan antara Nabi Daud dengan aku. Maka berbuat dalam hati mereka begitu. Ada katakan, tak usah dikasih. Akhirnya kesimpulan keputusan, udah saya kasih aja deh. Akhirnya dikasih ini makanan kepada yang fakir miskin tadi. Maka dia selahap-lahap mungkin, seolah-olah dia terima makanan itu menerima bongkolan emas atau intan yang bisa memanfaatkan bagi dia. Makan habis itu makanan, tidak ada sisa sama sekali. Akhirnya tempatnya Nabi Allah Daud terpaksa membawa tempat yang kosong untuk mendatangi Nabi Allah Daud. Begitu masuk ke rumah Nabi Allah Daud, disambut oleh Nabi Allah Daud, mereka disuruh duduk. Ini hari yang ke-49, besok bakal meninggal. Akhirnya apa kata Nabi Allah Daud? Wahai saudara, ya, sebelum kau datang ke sini ke rumahku, aku telah mendapat berita lagi dari Jibril, yang mana berita ini itu disampaikan kepada engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa beritanya yang dia mau? Sekarang kata Jibril, ya Daud, temanmu yang besok mau meninggal, kasih tahu sama dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah umurnya 50 tahun. Masya Allah. Yang mau mati 50 hari, akhirnya ditambah jadi 50 tahun. Kami
Dari mana? Ini berita Allah disampaikan Jibril melalui saya bahwa engkau hidup lagi dalam umur bertambah 50 tahun. Akhirnya dia kaget, kenapa kok bisa jadi begini? Kata Nabi Allah Daud, apa yang kau bawa buat aku? Ini makanan untuk kita sama-sama, tapi nggak ada yang Nabi Allah Daud saya kasih kepada orang fakir miskin. Berarti sebab panjangnya umur mereka, kita dia memberikan sedekah kepada orang fakir miskin. Jadi sedekah ini ya merupakan sebab panjangnya umur menjadi 50 tahun. Nah, Masya Allah, akibat sedekah juga menjadi 50 tahun. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sadaqah tarfa'u minal bala wa tazidul umur. Maka orang yang memberikan sedekah, Allah Ta'ala jauhkan daripada bala bencana apapun, dan Allah Ta'ala tambah umurnya. Dan katanya kita ini sebelum lahir umur kita udah ditentukan, betul kan? Ya, ada yang umur 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada pokoknya udah ditentukan. Semua asyaqi wa sa'id, kebahagiaan dan kesusahan, semua kehidupan yang bakal kita lahirkan di dunia ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa nih? Gara-gara sedekah bertambah umur? Ya. Nah, di sini para ulama mengatakan, memang takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terasa panjang umur di sini perasaan manusia. Kadang-kadang orang umur 50 tahun rasanya kayak 100 tahun, udah rasa bosan hidup di dunia ya. Nah, ada tuh orang yang umurnya panjang masih aja kurang. Jadi soal panjang menanyakan umur tergantung kepada perasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang jelasnya bagi orang yang suka bersedekah, Allah Ta'ala jauhkan dari balanya dan Allah Ta'ala panjangkan umurnya ya. Yang ketiga, wasilul arham, kata Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kita menghubungi silaturahmi. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi, baik kepada saudara kita seiman dan seagama ataupun saudara kandung. Karena kembali kejadian memutuskan silaturahmi kadang-kadang diakibatkan masalah duniawi ya. Khususnya masalah kadang-kadang orang tuanya meninggalkan suatu harta warisan ya. Kadang-kadang bercekcok masalah ini menimbulkan memutuskan silaturahim. Itu nggak dibolehkan ya. Seharusnya kita seorang muslim harus melaksanakan menghubungkan silaturahim, baik saudara yang dekat ataupun yang jauh ya. Yang keempat, sholli bil lail wan nasu niyam. Nah, ini sangat berat sekali bagi umat Muhammad, yaitu sholat bangun di pertengahan malam ya, manusia dalam keadaan tidur, kita bermohon kepada Allah dengan cucuran air mata, meminta ampun, meminta apa yang kita inginkan, yaitu melaksanakan sholatul lail, qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini begitu Rasulullah SAW mengatakan, untuk Rasulullah adalah merupakan suatu kewajiban, tapi kalau kita sebagai umatnya adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita mengatakan sebagai umat Muhammad, tapi sunnahnya Muhammad tidak kita laksanakan. Jadi apabila seseorang telah melaksanakan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, ifshahus salam, wa it'amut ta'am, wasilul arham, wassalatu fil lail, wan nasu niyam, apa balasannya bagi orang yang demikian? Tadkhulul jannata bisalam. Mereka dibuka pintu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 5 perkara ini agar kita memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la bihabri qalbi basar. Kenikmatan surga tidak bisa kita bayangkan dengan khayalan, ya, bahwa surga itu mempunyai kelebihan yang sangat indah. Nah, oleh karena itu, dengan ucapan hadis yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini, kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita, jangan lepaskan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kalimat salam ini bukannya hanya kepada saudara, bahkan kita mau masuk rumah kita juga harus mengucapkan salam. Ya, banyak sekarang di antara umat Islam, kalau dia masuk di rumah orang lain, Assalamualaikum. Kalau di rumahnya, nah nyolong aja masuk. Ya, karena ucapan salam ini membawakan satu neraka. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, bagi seseorang yang masuk rumahnya mengucapkan salam, ya, itu syaitan menjauh daripada dia. Tapi kalau dia tidak mengucapkan salam, syaitan ikut masuk juga bersama dia. Makanya kata Rasulullah, orang yang mengucapkan salam masuk rumahnya, itu Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat hasad, dengki, namimah. Tidak akan menjadi keributan di dalam rumah tangga. Itu hikmah Rasulullah SAW. Tapi oleh karena kita sekarang tidak melaksanakan praktik sunnah Rasulullah, masuk ke rumahnya orang lain, akhirnya bertemu istri tengkar. Ya, kenapa? Diiringi masuk dengan syaitan. Karena kalau seseorang masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum, syaitan berkata kepada anak buahnya, ada dari umin, aku jauh dari karena mereka mengucapkan kalimat salam kepada keluarga, aku tidak bisa menemani dia. Dan sebagian hadis lagi mengatakan, sama juga salam ini dengan ucapan Bismillah. Ya, kalau kita masuk rumah ucapkan Bismillah dan ucapan salam, itu syaitan akan kabur dari rumah kita, tidak akan ikut sama-sama kita masuk. Tapi dalam zaman sekarang, dengan perubahan model yang kita ikut, kadang-kadang begitu masuk rumah panggil istrinya, ya apa kabar, tidak ada ucapan salam dan kalam sama sekali. Ini kita mengatakan bahwa kita merasakan dari umat Muhammad mengikuti sunnah Muhammad, tapi di mulut saja, tapi di pelaksanaan tidak akan kita laksanakan. Apa artinya? Nah, namanya umat Muhammad kita ikuti daripada gerak-gerik kehidupan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu masuk ke kalangan keluarganya, dia mengucapkan Assalamualaikum, sehingga kegembiraan yang mereka dapati karena tidak ada godaan-godaan daripada syaitan. Masyarakat muslimin rahimahullah, kalimat salam atau ucapan Bismillah, kalau kita pakai di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan tentram dan mutmainah. Kenapa saya katakan? Kadang-kadang kita sebagai umat Muhammad SAW menghadapkan makanan itu kadang-kadang lupa baca Bismillah, apalagi makanannya begitu enak. Ya, tidak bisa tahu sudah setengah mau habis baru ingat baca Bismillah. Ya, karena di dalam ucapan Bismillah itu membuat suatu barokah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu para sahabat yang lain. Akhir datang seorang Badui di tengah-tengah Rasulullah SAW. Kebetulan pada waktu itu disediakan bermacam-macam makanan, sehingga Badui yang masuk bersama Rasulullah SAW di jamaahnya Rasulullah dan sahabat yang lain langsung mengambil makanan tanpa ucapan apapun juga. Makan
dia sekenyang-kenyang. Setelah dia makan, baru dia ingat, ya, saya baca bismillah. Baru dia baca bismillah. Bismillah awali wa akhir. Nah, tatkala mereka berbuat yang demikian, Rasulullah lihat itu berbuat syafaat. Begitu dia makan, itu syaitan ikut bersama dia makan juga, sama-sama makan. Begitu dia mengucapkan kalimat Bismillah awal wa akhir, itu iblis dan syaitan memuntahkan makanan tersebut. Dimuntahkan. Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah berkata, wahai kaum wahai saudaraku, apabila engkau ingin memakan sesuatu, jangan sah dikiraati Bismillah, jangan lupa dengan ucapan Bismillah. Dengan ucapan Bismillah sedikit ini aja menjadi bahasan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kata Rasulullah SAW, andai kata anda melaksanakan suatu perbuatan baik pun makan, hendaklah jangan lupa dengan menyebutkan nama Allah SWT. Qul mimma yali wazkur Bismillah. Maka ada yang di sekitar kita dan jangan lupa dengan mengucapkan Bismillah. Sama juga dengan kita mengucapkan salam kepada saudara kita seiman dan seagama. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini hanya sebuah hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita dapat melaksanakannya dengan setulus ikhlas kita. Kita pengen memasukkan diri kita menjadikan orang yang ahli jannah. Karena kalau kita berbuat yang demikian ini, Rasulullah katakan, udkhulul jannata bisalam. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya dalam keadaan mutmainnah. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini hanya bisa saya sampaikan kepada masyaallah muslimin, karena mudah-mudahan dengan hadis yang ini membawakan satu keberkahan bagi kita. Dan jelasnya kita sudah mengetahui apabila kita ingin memperluaskan perhubungan persaudaraan kita, afshus salam, senantiasa kita mendapatkan kalimat salam dan berbagi-bagi kepada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, agar kita menjadi umat Muhammad yang sebaik-baik umat yang disebutkan di dalam Al-Quran, untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat karena kamu umat Muhammad yang mengikuti apa-apa yang telah diajarkan Nabi Allah Muhammad, agar supaya kita nanti di yaumil mahsyar bertemu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada mahsyar nanti tempat perkumpulan kita yang begitu banyak, tapi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi yang lain, pengikut-pengikutnya mereka merasakan kecil hati. Dia lihat satu gombolan di padang mahsyar begitu ramai dan mengeluarkan bentuk dan cahaya yang begitu dahsyat, sehingga pengikut daripada nabi-nabi yang lain, di antara Nabi Allah Musa, pengikut yang mengatakan, ya Musa, terhadap siapa mereka itu? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapatkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bertatap muka dan bisa berkumpul di surganya Rasulullah di berkat Sayyidina Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita mengakui umat Muhammad, apalagi kita bacakan rattibu lisanakum atau rattibu lisanakum di salawati ala Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala senantiasa memberikan, membantukan syafaat kalian nanti tatkala yaumil mahsyar, apabila kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan hadis yang ini saya sebutkan, mudah-mudahan dapat kita amalkan sebaik-baik mungkin, sesekuat-kuat mungkin, demi untuk menjadikan sebagai umat Muhammad, sebagai sunnah Muhammad, supaya kita dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu menanyakan masalah lingkungan, bagaimana ucapan salam
muslim atau kepada yang muslim. Sekarang saya buka termin untuk pertanyaan ya sebelum kita mengakhiri daripada pengajian kita ini. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan Pak Ustaz, kalau kita masuk di dalam rumah kosong, itu apakah kita salamnya itu seperti salam seperti ada orangnya atau ada ucapan lain? Atau itu kedua, saya akan menanyakan bagaimana menghilangkan rasa dendam kepada teman, pada umat yang lain itu. Kadang-kadang itu ada rasa dendam, tapi masih tekad di hati kita. Ini kan pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, pertanyaan Ibu, andai kata rumah kosong, ya, kita pengen masuk, apa kita ucapkan salam ataupun tidak? Mengucapkan salam, jangan disangka rumah itu kosong ada penghuninya. Setiap rumah ada penghuninya. Kadang-kadang penghuninya bukan makhluk seperti kita. Ya, mungkin ada jin. Ya, karena jin ini ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ya. Walaupun tempat itu kosong, tetap kita mengucapkan dalam rumah kita mengucapkan assalamualaikum. Bukan kita mengucapkan salam, mungkin ada bencana apapun yang ada di rumah, insya Allah kita terhindar. Dan jangan disangka ucapan salam kita di rumah kosong ada yang jawab, ada yang jawab. Ya, iblis ada jin, yang muslim ada. Ya, jangan sangka tidak ada makhluk yang halus. Nah, kedua, untuk menghilangi apa namanya dendam. Dendam ini, ya, kita punya sifat dendamnya nggak boleh. Jadi cara menghilangnya gimana? Satu-satu jalan, sebagian ulama mengatakan untuk menghilangi sifat dendam, terutama kita jangan mengingati apa yang bikin menyakitkan hati kita selama mereka menimbulkan kedendaman kita sama dia. Ya. Makanya orang yang menimbulkan dendam di antara saudara kita mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kedendaman kita, betul kan? Lah kata-kata itu jangan diingat lagi. Andai kata menimbulkan suatu masih sakit hati, itulah gunanya ucapan dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa aku. Ucapan istighfar ataupun ucapan sallu ala Habib Muhammad SAW, mengucapkan banyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah cara satu sebagai ulama mengatakan untuk menghilangi sifat dendam. Ya, sebab dendam ini paling membahayakan. Istilah dendam ini bisa apa? Menggerogoti ya, kesehatan kita. Tapi kalau kita sudah berkata Allahumma shalli ala sayyidina astagfirullahaladzim, begitu datang di hati kita rasa dendam, ucapan istighfar dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena salawat adalah da'u min kulli dawa, obat di semua penyakit. Ya, makanya kita sering membacakan salawat agar apa? Menjauhkan daripada sakit rasa dendam, ya, rasa hasud, rasa menimbulkan yang apa namanya membuatkan orang kita gak enak. Ya, aksiru bisalati ala Habib Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid bin Abdul Wahab, ya Zaid bin Abdul Wahab, idza kana fi lailatul jum'ah la tansa takra'u salli alayya bi mi'ati alf marrah. Ma huwa salatu ala Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah berkata kepada Zaid bin Abdul Wahab, ya Zaid bin Abdul Wahab, jangan lupa setiap malam Jumat kau bacakan salawat kepadaku 1000 kali.
Ya, karena selawat inilah yang bisa bikin menenteramkan kita, menjauhkan daripada sifat hasad, hasud, dengki dan sebagainya. Apabila Anda melaksanakan zikir, itu lebih baik kalau bisa melaksanakan zikir. Nah, ini yang bisa saya sampaikan buat ibu. Mungkin ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya dua hal, Pak Ustaz, tentang salam dan zikir setelah sholat subuh. Bagaimana tentang salam ini? Bagaimana bila ada seseorang mengucapkan salam, tapi kita tahu bahwa yang ditujukan ucapan itu bukan orang Muslim? Bagaimana sikap kita kalau dikasih tahu, atau kadang-kadang kan kita ribu mengasih tahu kita nggak kenal, atau yang disalamkan itu karena kita kenal, takut dia berpikir orang ini rese banget gitu ya. Yang kedua, masalah zikir setelah sholat subuh diteruskan zikir, itu kan pahalanya sama dengan umroh atau haji. Bagaimana kalau zikirnya itu tidak dilakukan di masjid? Misalnya sudah subuh kita pulang, apakah itu sama, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucap kalimat salam, ya, bukan kepada orang Muslim. Ya. Sebenarnya masalah salam, ucapan salam ini adalah sunnah, ya. Tapi yang menjawab ada hukumnya wajib, betul kan? Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan itu sunnah. Tapi kalian menjawab hukumnya wajib. Yang problem ini katakan bagaimana salam kita kepada yang non Muslim, ya. Salam kita non Muslim, ya. Sebagian ulama mengatakan ucapannya apa? Kalimat yang biasa kita hari-hari yang kita sebut. Misalnya kita di Indonesia, tahu saudara ini kita bukan orang Muslim, ucapan saja selamat pagi. Kalau kita tahu dia bukan Muslim, ya, selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat malam, ya, itu sebagai ganti kita. Ya. Nah, andai kata misalnya orang yang non Muslim mengucapkan kita assalamualaikum, apa kita jawab? Waalaikumsalam. Ucapan sama. Nggak boleh kita mengucapkan waalaikumsalam. Atas semua adalah ajun, nggak boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini harus kita ngerti, karena zaman sekarang kita nggak tahu membedakan orang tua Muslim atau nggak Muslim. Ya. Makanya kalau kita rasakan ini bukan orang Muslim, ucap aja selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat malam. Ya. Karena salam itu adalah satu doa. Ya. Ayat kedua, masalah zikir. Kita sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang orang zikir, mereka sedang duduk di masjid. Ya. Kadang-kadang dia bilang saya pengen zikir di rumah. Selama yang namanya zikir, ya, baik itu zikir. Sekarang ini kadang-kadang orang baca setiap, baik dengan aliran-aliran sufinya, ya, Tijani, Naksabandi, itu ada zikir semua. Bikin dengan sholat, baik sholat duha atau sholat Isra, semuanya dia laksanakan, tetap pahalanya dapat. Ya. Jadi bukannya hanya kita sholat jamaah subuh itu duduk sampai enggak, sholat jamaah di masjid, pulang rumah kita baca wid apa terlatih, itu terserah sama kita.
Nah, sekarang udah macam-macam bacaan wiridnya manusia. Ada ikut di Naksabandi, ada ikut Tijani, ada yang ikut di Ratib Al-Haddad, ada yang ikut Ratib Al-Qas, ada itu. Mereka berbuat sesuai dengan namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi-pagi ini adalah merupakan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada umatnya di waktu pagi hari. Bu, saya kasih tahu sama Bapak, Cina itu bangun pagi loh. Toko Cina dengan toko orang kita. Ya. Kadang-kadang toko Cina lebih pagi buka dibandingkan tokonya orang kita. Orang kita masih mau tidur. Udah tidak lain. Cina hebat banget bisnis Cina. Memang dia ikut di dalam aturan-aturan yang telah diatur di dalam Islam. Dia pakai. Kita orang Islam nggak pernah mengikuti aturan dari Islam. Mulai kita mau hak, sakit hati, dengki, musuh Cina subuh-subuh dulu. Hidup saya ini di kalangan Cina, kuliah berbanyak Cina. Jam 4 subuh, orang tahlim di masjid, dia udah keluar dari rumah. Karena dia punya patokan. Rezeki sebelum dipatok ayam, dia beli dulu. Ya. Loh, kalau kita, Masya Allah. Ya, kadang-kadang habis sholat subuh tidur lagi. Gimana mau dapat keberkahan dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Nah, jadi kadang-kadang kita ini ya maklumlah namanya umat Muhammad ya. Kalau kita lihat kehidupan umat Muhammad ini yang mempraktekkan tatbik perbuatan syariat Islam ini kebanyakan non-muslim, tapi mereka tidak beriman. Yang kita beriman mengikuti daripada perbuatan mereka. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Ada kita lihat kadang-kadang ekonomi semua dipegang oleh Cina. Kenapa mereka mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah? Mereka subuh jangan tidur lagi langsung cari duit terus semuanya. Kalau kita dan saya dari jam 3 malam nggak tidur, mau tidur setelah subuh nggak boleh. Keberkahan rezeki itu akan hilang. Ya, makanya kita kalau bisa ikut tidak sunnah ajaran Rasulullah SAW, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Capek kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi perbuatan kita berlawanan dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Kadang-kadang menggelumar, ya Allah, saya bangun tengah malam ini, hidup saya masih susah. Bangun tengah malam tapi habis sholat subuh tidur. Ya, gimana Allah Ta'ala kasihkan rezeki? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Bukan muslim ataupun non muslim yang mengucapkan salam kepada kita buat menjawab perkataan salam tadi. Nah, kalau ini kita mengucapkan salam yang kita nggak tahu kalau orang itu muslim itu bagaimana, seperti orang bekerja di customer service, sering menghubungi orang dengan telepon, sering mengucapkan salam, ataupun kita mengunjungi orang nih ke rumahnya tapi kita nggak tahu dia muslim atau non muslim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam yang kita tidak tahu orang muslim atau tidak muslim, ya, kita ucapkan secara netral yang menurut daripada apa kebiasaan salam di negara kita. Jadi assalamualaikum, jangan assalamualaikum karena kita nggak tahu. Kita ucapkan aja selamat pagi, ya, selamat sore, ya. Kalau dia kita tahu seorang muslim, ya kita bersalahkan muslim, ya, agar kita mendapatkan pahala juga, tidak berpahala juga, ya. Jadi istilahnya begini saja.
Andai kata kita hidup kita ini di negara Indonesia tidak kelihatan mana muslim non muslim, betul kan? Tapi kalau dalam hati kita, nah ini muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Ini saya keadaan dia muslim tapi dia gayanya gaya non muslim, udah selamat pagi, ya. Karena beda, betul. Kecuali kalau dia pakai peci kelihatan ya baru assalamualaikum, ya. Yang lagi satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi cerita yang tadi itu sangat menarik bahwa ada seseorang yang takdirnya itu seolah-olah berubah dari takdir yang pertama ke takdir yang kedua. Takdir yang pertama itu adalah umurnya hanya tinggal 50 hari. Kemudian dengan yang baik dan beramal, katakanlah begitu, bahwa Allah memperpanjang dari 50 hari menjadi 50 tahun. Apakah bisa kita katakan bahwa Allah itu kan sebetulnya maha kaya, maha mampu, maha segala-galanya, bahwa sebetulnya takdir itu bukan satu, Ustaz. Jadi kalau kita berbuat baik itu Allah bisa menukar takdir satu ke takdir yang lain yang tentunya lebih baik. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah takdir itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa saja orang yang umurnya setahun bisa jadi 4 tahun, itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengubah manusia. Ya. Kadang-kadang obat manusia itu Allah Maha Kuasa. Obat dengan perasaan bisa. Ya. Tapi kita tetap begitu. Ya. Itu namanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nggak bisa istilahnya. Tadi saya ceritakan yang 50 hari lagi pernikahan ini ditambah dengan 50 tahun, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Kadang-kadang saudara kita, teman kita nggak nyampe dia sakit. Kalau menurut ilmu kita, wah itu orang mau 3 hari mau meninggal, betul kan? Tapi Allah Maha Kuasa. Yang kita sangka 1 hari meninggal akhirnya segera bugar dia. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Maha Kuasa. Ya. Dengan perkataan yang pun bayar pun itu bisa jadi. Ya. Jadi semuanya itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang umur 50 hari maka habis bisa dipanjang 50 tahun, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang bisa jaga begitu. Ya. Kalau nggak ada lain, kita sama-sama baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna wa kub alayna tawba awsil li kulli hawba washkur lana al-awrati wa amin ar-ra'ati wa ghfir li walidina ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجود منا لا باقتساب منا بالمصطفى الرسول ضعضع بكل سحل صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عند لقحط سبع الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
والدين يا رب يا مسلم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 اللهم اهد الفاضل وشر الفاضع يا فرج ارحم يا كشف يا بدع ويرحم يا شافي البلاء يا الله يا ذا البلاء يا رحمن يا ذا البلاء يا رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اسمع دعانا بانك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واكون الحمد لله رب العالمين. Kita ucapkan